Sampai juga kita di episode ke-8 atau final episode serial Tira. Di episode sebelumnya, Suci mengunjungi Widya untuk mencari tahu petunjuk keberadaan lontar naga Tira. Sementara di ruangan perawatan Krishna, sudah ada Haikal. Apa yang terjadi setelahnya? Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali nonton serial Tira, yang sekarang sudah bisa kalian streaming di Disney Plus Hotstar. Jangan sampai konten seperti ini malah mengganggu cinema experience kalian yang berpotensi bisa kalian rasakan pada saat menonton filmnya saja daripada hanya mendengarkan saya menceritakan alur ceritanya. Sekali lagi ingat, pilihan ada di tangan kalian ya, karena menikmati sebuah film tidak hanya sekedar untuk mendengarkan alur ceritanya saja, tapi ada banyak banget aspek yang bisa kalian rasakan dengan menonton full filmnya. Widya meminta Haikal untuk pergi dan menjauhi Krishna. Haikal mengkonfrontasi Widya dan berniat untuk mengambil naganya. Beruntung pada saat itu Suci mendengarkan kegaduhan dari luar ruangan dan tiba tepat waktu untuk menolong Widya yang tidak berdaya dengan kekuatan naga Haikal. Suci dan Widya pun segera kabur membawa serta Krishna. Haikal mengamuk dan menyebabkan kerusakan di rumah sakit serta beberapa orang menjadi korban. Seluruh pengunjung rumah sakit dibuat ketakutan. Ibu Weni menyaksikan laporan berita tentang kejadian ini di TV. Maudi pun berinisiatif segera membawa ibunya pergi dari sana. Namun Haikal tiba tepat waktu untuk mencegat mereka. Haikal kemudian mendesak Maudi untuk mengakui di mana Suci berada. Lalu tiba-tiba handphone Maudi berdering. Haikal pun merebut handphone tersebut karena Maudi enggan mengangkatnya. Rupanya yang menelpon adalah Suci. Maudi lalu berteriak memperingatkan Suci agar tidak terjebak. Ini membuat Haikal marah dan membentak Maudi. Ibu Weni yang berusaha untuk mencegah pun dihempaskan oleh Haikal, lalu memukul Maudi hingga tidak sadarkan diri. Haikal malah terlihat menyesali perbuatannya. Suci yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat persembunyian bersama dengan Widya mendesak untuk menjemput Maudi terlebih dahulu. Namun Widya menyarankan untuk tidak melibatkan siapa-siapa termasuk Maudi. Widya lalu memerintahkan Suci untuk menelpon Martina, lawyernya, untuk memberitahu lokasi Maudi, biar Martina saja yang mengurusnya. Sesampainya di sana, Widya dan Suci menemani Krishna untuk bermain. Widya memberitahu Suci, semua pemilik naga itu jahat dan Suci harus membereskan urusan dengan mereka. Di malam hari, Krishna terbangun kaget di hadapan Widya yang menemaninya. Widya memberitahu Krishna tidak perlu takut. Widya lalu melanjutkan Krishna harus bersiap untuk menjalani hidup berdua bersama dengan Suci. Sementara Widya akan selalu ada di hatinya. Setelahnya, Widya menemui Suci. Tapi sebelumnya, Widya menelpon Martina untuk menjalankan proyek Devaki. Widya pun memberitahu Suci kalau dia tidak akan bisa menyelesaikan syuting filmnya. Widya kemudian menceritakan bagaimana dia bisa menyadari apa kegunaan punya kemampuan tidak pernah tidur yang dimiliki oleh ibunya. Karena ternyata ibunya Widya ingin menjaga Widya siang dan malam. Naganya Widya juga tidak bisa direbut, cuma bisa dikasih. Dan Widya akhirnya memutuskan tidak akan membiarkan Krishna dikejar oleh naga lain. Makanya Widya memutuskan untuk menyerahkan naganya kepada Suci yang akan berguna untuk melawan Haikal. Adegan ini adalah adegan yang paling menyentuh dari series Tira. Widya pun mengucapkan mantra dan naga tiranya pun akhirnya berpindah ke tubuh Suci. Sementara Widya kini sudah tidak lagi bernyawa. Di tempat lain, naga yang merasuki Nina akhirnya keluar dari tubuhnya dan kemudian melenyapkannya. Proyek Devaki pun dijalankan, di mana Martina tiba di tempat tersebut untuk memindahkan Krishna dan Suci. Sementara Martina memerintahkan anak buahnya untuk membakar habis rumah tersebut. Haikal lalu datang ke rumah Widya untuk melihat dua peti jenazah, yang satu milik Widya dan yang satunya lagi seharusnya milik Krishna. Namun setelah diperiksa ternyata peti jenazah milik Krishna kosong. Tiba-tiba ibunya Nina tiba di lokasi tersebut untuk mencari Suci dan hanya menemukan Haikal di sana. Dari sinilah awalnya akhirnya Haikal menyanderai ibunya Nina dan seluruh penduduk pemukiman. Di tempat lain di persembunyiannya, Suci menerima telepon dari ibunya Nina yang meminta Suci segera datang ke kampung, kalau tidak semua warga akan mati. Martina lalu menemui Suci untuk memberitahu kalau mereka sudah mendapatkan kamar VIP dan sudah siap untuk melaksanakan operasi untuk Krishna. Suci lalu memberitahu Martina bahwa dia harus membereskan urusannya terlebih dahulu. Terdengar suli suara laporan di berita tentang Pilpres yang akan diundur setelah meninggalnya Angkasa dan Gun Mardiono, serta laporan lainnya yang mengatakan Widya Laksono menghabisi dirinya sendiri untuk menyusul kepergian Gun, kekasih gelapnya. Haikal sendiri kini menjadi tersangka pembunuhan Angkasa Prabaswara. Suci lalu menemukan seluruh warga dan meminta Haikal untuk membebaskan mereka semua. Haikal pun mengkonfrontasi Suci, memaksa untuk menyerahkan naganya dengan mengancam akan memerintahkan seluruh warga membakar diri mereka sendiri. Suci akhirnya tidak berkutik dan akhirnya menuruti permintaan Haikal, tapi dengan syarat Haikal harus membebaskan mereka, sementara dia akan menyerahkan semua naganya. Haikal pun mengucapkan mantra yang dia baca dari buku panduan naga Tira dan Suci merasakan kesakitan yang luar biasa dan panas dari dalam tubuhnya, sementara Haikal bersiap untuk menampung semua naga. Suci kemudian mengingat semua wejangan Rama, papanya. Kenangan
kenangan masa kecilnya, kenangannya bersama Widya, dan bagaimana dia menaklukkan naga yang lainnya. Sayangnya, naga yang ditunggu-tunggu oleh Haikal tidak kunjung keluar dari tubuhnya Suci, yang membuatnya marah besar dan membuang bukunya. Dia hanya melihat bayangan hitam si pemakan anak-anak yang kini mengembalikan Ben, Nina, Putra, dan Mamat. Suci pun akhirnya tersadar kembali dan meminta semua anak-anak untuk pulang ke rumah mereka. Ben menemukan buku mantra Nagatira yang dibuang oleh Haikal. Suci terlibat pertarungan hebat dengan Haikal. Mencegah Haikal untuk mengambil kembali buku Nagatira, Ben kemudian melemparkan buku Nagatira tersebut kepada Suci, yang kemudian digunakan oleh Suci untuk menghajar Haikal. Menggunakan kemampuan meringankan tubuhnya, Haikal melayang, sementara Suci akhirnya melompat untuk menghajar Haikal dengan membawa buku Nagatira. Haikal berhasil menghempaskan Suci ke tanah, sementara buku Nagatira akhirnya rusak dan setiap halamannya berhamburan. Suci kembali berhasil memulihkan cedera patah tulangnya, namun di saat itu juga Haikal meneriaki Suci dan memintanya untuk mati. Sayang, upayanya tidak berhasil. Ben lalu melemparkan belati milik Haikal yang dia dapat, lalu Suci melompat menendangnya hingga membuat kalung Haikal terputus dan menyayat dalam lehernya Haikal. Haikal pun akhirnya tewas, sementara naganya keluar dan kini berpindah ke tubuh Suci. Di rumah sakit, akhirnya Ben kini bisa mengunyah mie-nya dengan tenang. Ben menduga pengorbanan Suci yang mau dibakar adalah penyebab Ben dan anak-anak bisa pulang kembali. Ben menambahkan naga-naga ini sepertinya hanya ingin pulang, namun tertahan oleh perjanjian. Ben mengingatkan kutukan naga masih ada dan sisa 16 hari lagi, dan kini mereka harus menemukan 4 naga lainnya. Maudie lalu menemui mereka dan memeluk Suci. Suci kemudian menjelaskan kalau mereka babak belur akibat dari proses syuting. Suci yang diminta untuk melompat dari ketinggian, sementara Ben diminta untuk menjadi ekstras oleh Mas Joko. Ini dilakukan untuk menjaga rahasia Suci dan Nagatira. Di hari berikutnya, Suci akhirnya melanjutkan proses syuting, dan kemudian dia melihat penampakan Widya yang tersenyum kepadanya. Sepulang syuting, Suci meminta Ben untuk berburu naga. Sementara itu di tempat lain, 2 naga yang lainnya bertemu untuk membahas mengenai Suci, sang perusak ritual. Alamsyah mengingatkan waktu mereka sempit, sementara Menteng memegang foto Krishna dan tidak sabar untuk bertemu dengannya, karena ternyata Krishna ini adalah anak kandungnya Menteng. Dalam mid-credit scene, Martina memberitahu Suci kalau Widya mewariskan seluruh asetnya kepada Suci dengan syarat Suci harus segera membunuh ayah kandungnya Krishna. Widya juga meninggalkan sebuah rahasia paling besar untuk Suci, dan Suci pun akhirnya menuju ke ruangan memorabilia milik Widya untuk membuka sebuah ruangan tersembunyi yang berisi sebuah kostum karakter yang pernah dimainkan oleh Widya dalam film Koar, lengkap dengan set senjata api. Sekarang waktunya kita membahas setiap detail yang bisa kita dapatkan di final episode ini. Saya ingin kembali membahas mengenai kekuatan naga merah milik angkasa yang kini berpindah ke tubuh Haikal. Seperti yang saya bilang di breakdown episode sebelumnya, kekuatan naga ini akhirnya menjadi semakin jelas di tangan Haikal, yaitu bisa memerintahkan orang sesuai dengan keinginannya meskipun orang tersebut tidak mau. Nah, ini bisa menutupi kekurangan dari plotnya England di episode ke-6 kemarin. Pada saat itu, England seperti berubah menjadi pribadi yang tidak kita kenal. Padahal sebelumnya saya suka dengan kelicikan dan setiap rencananya yang tersusun rapi. Rupanya pada saat itu, England justru sudah kehilangan akal sehatnya dan diperintahkan oleh angkasa untuk mengejar dan membunuh Gun, serta menangkap Suci. Dan pada saat itu, England kehilangan akal sehatnya akibat perintah dari angkasa. Pada saat sedang dalam perjalanan, kita melihat Krishna memegang kembali action figure karakter yang dimainkan oleh Widya Laksono dalam filmnya yang berjudul Koar. Action figure ini pertama kali kita lihat di episode keempat, dan pada saat sedang berada di rumah persembunyian atau safe house-nya, ketika Krishna bermain, kita juga melihat action figure ini. Bahkan ketika tidur juga kita bisa melihat Krishna masih bersama dengan action figure ini. Saking pentingnya karakter ini untuk Krishna. Di sini juga Krishna membaca sebuah komik yang kemungkinan merupakan komik Boga Laskar Bone X yang dihadiahkan oleh Gun Mardiono sebelumnya kepada Suci untuk diserahkan kepada Krishna. Saya tidak bisa memastikan karena memang tidak pernah membacanya, atau mungkin saja itu adalah komik ciptaan Jan Mintaraga, yaitu Kapten Herman Menjelajah Angkasa, yang juga sering sekali terlihat dalam serial ini. Di episode ini akhirnya Widya menyerahkan naganya kepada Suci, sama seperti yang dilakukan oleh ibunya dahulu untuk menyelamatkan nyawanya. Naga Widya yang berwarna biru ini ternyata tidak bisa direbut, hanya bisa dipindahkan, dan sepertinya memang angkasa sudah tahu akan hal ini. Dahulu kala, angkasa pernah dekat dan memiliki hubungan gelap dengan Widya. Kini kita sudah tahu alasannya, karena angkasa pada dasarnya menginginkan naganya Widya dengan cara menjadi kekasihnya. Tidak berhasil, maka angkasa mengutus Haikal untuk mendekati Widya, dan memang terlihat sampai di episode ketiga, Haikal dan Widya sangat dekat, dan kemunculan Suci
Suci dalam hidup Widya menjadikan ancaman tersendiri untuk Haikal karena kini Suci justru lebih disayangi oleh Widya ketimbang Haikal. Asumsinya Haikal bisa merebut naganya Widya lalu akan menyerahkannya kepada angkasa. Kekuatan Widya dengan naganya juga tidak pernah tidur. Ini sendiri sebenarnya sudah pernah dia ungkapkan di episode keempat ketika memberitahu Suci bahwa dia tidak butuh tidur. Yang menarik adalah sebelum menyerahkan naganya kepada Suci, Widya menelpon Martina untuk mengaktifkan protokol Devaki atau Project Devaki. Nah, sebenarnya ini adalah Easter egg yang menarik. Devaki ini adalah tokoh dari mitologi Hindu yang merupakan istri dari Basudewa. Devaki ini punya sepupu yang bernama Kamsa yang memenjarakan Devaki dan Basudewa. Dipercaya ada satu ramalan yang mengatakan salah satu anak dari Devaki dan Basudewa akan membunuh mereka. Maka Kamsa pun membunuh 6 putra Devaki dan Basudewa. Lalu kemudian lahirnya Baladewa dan Krishna dengan selamat dan dengan cara yang berbeda. Baladewa dipindah ke janin lain, Krishna sendiri diselamatkan oleh Basudewa dengan menitipkannya kepada Nanda dan Yasoda yang membesarkan Krishna sebagaimana layaknya anak mereka sendiri. Krishna sendiri ini dipercaya lahir tanpa melalui hubungan badan Basudewa dan Devaki. Terdengar sama kan dengan kisahnya Krishna, Widya, dan Suci? Jadi Project Devaki ini adalah protokol keselamatan Krishna oleh Widya, termasuk juga Suci. Yang menjadi Nanda dan Yasoda di sini adalah Martina dan Suci. Kamsanya adalah naga yang lain yang khususnya adalah ayahnya Krishna yang bernama Menteng yang muncul di ending episode ke-8 ini yang kemudian diperintahkan oleh Martina untuk dibunuh oleh Suci. Protokolnya adalah dengan membakar rumah dan memalsukan kematian Krishna. Widya sendiri diceritakan bunuh diri untuk menyusul kematian kekasih gelapnya yaitu Gun Mardiono. Widya yang diceritakan bunuh diri dengan membakar dirinya adalah Easter egg untuk kematian Devaki dalam mitologi, di mana setelah kematian Basudewa, Devaki mengkremasi dirinya. Saya sendiri juga suka sama lagu yang dipilih untuk mengiringi scene terbaik dalam serial ini, yaitu ketika Widya menyerahkan naganya kepada Suci, dan lagu yang terputar adalah lagunya Stars and Rabbit dengan judul Summerfall. Ada satu kalimat menarik dari Haikal yang menyebut Suci ingin menjadi pahlawan. Tidak ada pahlawan yang hidupnya seenak itu. Itu memang benar. Kalau kita ingat-ingat lagi, rata-rata superhero baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri hidupnya memang selalu susah. Sementara Tira adalah karakter yang berbeda dalam komik. Hidupnya enak, orang tuanya ada, sama seperti di serial ini. Orang-orang juga sayang sama dia. Satu-satunya perbedaan antara komik dengan Jagat Cinema Bumi Langit, Suci di sini bukan berasal dari keluarga kaya, namun dia mendapatkan kekayaan dari warisannya Widya. Itu pun dengan satu syarat, yaitu harus membunuh ayahnya Krishna yang bernama Menteng. Haikal lalu membaca mantra untuk mengulang ritual seperti yang pernah terlihat sekilas di lembaran halaman kitab Nagatira di episode sebelumnya. Sayangnya naga-naganya Suci tidak keluar dan berpindah ke Haikal. Apakah alasannya? Nah, ini hanya sekedar teori saja ya. Sepertinya ini adalah peran besar dari naga biru milik Widya. Keistimewaan naga tersebut adalah tidak bisa direbut dan kemungkinan sifat naga tersebut yang akhirnya mengikat naga lainnya sehingga naga lain yang ada dalam tubuhnya Suci tidak akan bisa direbut. Ditambah lagi tujuan dari Haikal juga sebenarnya bukan untuk melakukan persembahan, melainkan untuk mengumpulkan naga ke dalam dirinya, dan itulah yang menyebabkan ritualnya gagal dan tidak terlaksana. Visual panas tubuh Suci sendiri mengingatkan saya dengan visualnya Jean Grey yang dirasuki Phoenix Force dalam film X-Men Dark Phoenix. Juga sama bagusnya dengan visual ekstremis dari film Iron Man ketiga. Salut untuk teman-teman dari Lumin Studio yang menangani masalah visual efeknya ini. Sementara itu, untuk kalian yang menyesalkan kenapa mereka tidak memakai kekuatan naga dalam pertarungan, sebenarnya mereka memakai kekuatan naganya kok. Haikal menggunakan kemampuan meringankan tubuhnya untuk melayang, yang mana ini adalah kekuatan naganya Rahadi, sementara Suci melompat tinggi merupakan kekuatannya Inglan. Jadi pada dasarnya dalam adegan ini seolah-olah menjadi pertarungan suami istri antara Rahadi dan Inglan. Haikal menghajar Suci hingga terhempas dan patah tulang, dan di sini Suci menggunakan kekuatan naga milik Deo untuk menyembuhkan dirinya. Lalu Haikal meneriaki Suci adalah kekuatan naga angkasa. Adegan ini sendiri mengingatkan saya dengan adegan pertarungan Wolverine dan Jean Grey dalam film X-Men The Last Stand. Teriakan Haikal bisa membuat Suci mati, tapi beruntung Suci memiliki naganya Deo yang bisa memulihkan dirinya dengan cepat, sehingga dia hanya terhempas saja. Dengan ditaklukkannya Haikal, maka kini Suci memiliki 5 naga, plus 1 naga yang tidak teridentifikasi yang berwarna hitam, yang sampai saat ini kita sebut saja sebagai naga penyegel. Kini masih ada 4 naga lain yang harus dicari oleh Suci dan Ben, di mana di ending serial ini kita diperlihatkan karakter yang bernama Alamsyah dan Menteng sebagai pemilik naga lainnya. Mereka berdua juga terlihat dalam ritual pembebasan naga Tira di episode keempat. Artinya masih ada 2 naga yang belum ketahuan di mana keberadaannya, atau jangan-jangan justru masing-masing dari mereka memiliki 2 naga. Mengingat di antara ke-9 naga sering terjadi percekcokan dan pengkhianatan. Menteng sendiri adalah orang yang dalam ritual menyimpan cincin godam, dan di dalam tubuhnya, lebih tepatnya di tengkuknya, terdapat lontar naga Tira. Ini sebenarnya merupakan mirroring dari Suci, di mana Suci memiliki lambang naga di tengkuknya. Ini pun akhirnya menjadi elemen plot twist dalam episode ke-8, yang kemudian menjadikan Krishna menjadi sama seperti Haikal, yaitu anak dari hasil hubungan sesama naga. Anehnya, kenapa hubungan terlarang ini
luput dari perhatiannya angkasa. Kenapa angkasa tidak menghukum Widya dan juga Menteng? Petunjuk yang bisa kita pakai adalah berdasarkan pernyataannya England di episode sebelumnya yang mengatakan Widya mampu menyembunyikan semua hal, sehingga wajar jika tidak ada yang mengetahui tentang hubungan gelapnya dengan Menteng. Lagi pula sepertinya hubungan ini tidak didasarkan kepada kasih sayang, tapi ada itikat jahat dari Menteng yang sepertinya menjalin hubungan dengan Widya hanya untuk mendapatkan naganya, karena naga Widya tidak bisa direbut. Menteng yang melihat foto anaknya yaitu Krishna mungkin akan memanfaatkan situasi dan juga memanfaatkan Krishna untuk mendapatkan naganya Widya yang kini sudah berada di tangan suci. Yang paling menyenangkan dari episode ke-8 ini adalah Ben akhirnya bisa makan mie-nya. Setelah beberapa kali di episode sebelumnya Ben tidak pernah kesampaian makan mie-nya. Yang terakhir adalah akhirnya Suci mewarisi kostum yang akan dia gunakan sebagai vigilante untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dari sinilah awalnya dia akan menjadi Tira. Kostum ini sendiri adalah kostum dari film Koar yang dibintangi oleh Widya Laksono. Film ini adalah film yang sangat spesial bagi Widya karena ini adalah film tersuksesnya. Sementara Suci juga menjadikannya sebagai film yang spesial yang dia tonton sejak kecil karena ada ayahnya yang menjadi stunt double dalam film tersebut. Jadi hal ini sudah cukup untuk menjadi alasan bagi Suci menggunakannya. Sementara nama Tira sendiri akan dia gunakan yang berasal dari naga Tira. Tira sendiri memiliki sejumlah arti. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah perempuan lembut dan cantik, sementara mungkin juga bisa diartikan sebagai istana atau benteng berdasarkan bahasa Ibrani ataupun Arab. Sama seperti nama kota Tira di Israel. Ini juga cocok dengan Suci yang menjadi benteng bagi naga Tira dalam tubuhnya. Sementara dalam bahasa Sanskerta, Tira ini artinya memimpin, karena dia kini memiliki naga pemimpin juga. Jadi, tanpa dia menjadi superhero yang bernama Tira pun, judulnya bukan merupakan sebuah judul clickbait. Kostumnya sendiri memang sangat terlihat familiar untuk para pembaca komik, di mana karakter yang bernama Susi menggunakan kostum yang serupa untuk menjalankan aksi vigilantenya dengan nama Tira. Kalau dalam komik, di bagian dadanya kostumnya berbentuk huruf T. Sementara dalam jagat sinema Bumi Langit, aksen tersebut terlihat disamarkan, yang malah membentuk huruf V atau Y di bagian dadanya. Detail selanjutnya adalah sebuah password yang diserahkan oleh Martina kepada Suci. Password ini sepertinya merupakan tanggal lahir, yaitu tanggal 9 bulan Juli tahun 1965. Kemungkinan ini adalah tanggal lahir ibunya Widya. Meskipun saya percaya ini adalah sebuah Easter egg, tapi saya belum menemukan titik terangnya ini mengarah kemana. Akan coba kita bahas di beberapa kesempatan yang berikutnya. Dengan ending yang seperti ini, berarti apakah kelanjutan cerita dari 4 naga tersisa akan dilanjutkan dalam film Godam dan Tira? Sangat mungkin terjadi, mengingat cincin Godam sekarang ada di tangannya Awang. Dan entah bagaimana caranya, cincin Godam tersebut bisa berpindah ke tangan Awang. Ingat, cincin Godam adalah cincin yang mengikat lontar mantra naga Tira. Dan ini akan menjadi sebuah objek yang penting untuk Tira ke depannya. Atau kalaupun kisah tentang pernagaan ini tidak dilanjutkan di Godam dan Tira, maka mungkin saja kita akan mendapatkan season 2 untuk serial Tira. Kita tunggu saja perkembangannya. Makanya untuk kalian yang pengen mendukung jagat sinema Bumi Langit agar tetap terus bisa lanjut, silahkan ditonton melalui layanan streaming Disney Plus Hotstar. Sekalian juga saya pengen berterima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk menunggu setiap minggunya kita membahas mengenai serial yang satu ini. Serial Tira merupakan salah satu proyek yang cukup berhasil dan digarap dengan cukup serius oleh Screenplay Bumi Langit, dan salut untuk semua tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan serial yang satu ini, termasuk Bapak Sutradara Zahir Omar dan juga jajaran cast dan aktingnya. Sementara untuk penilaian jajaran cast dan akting, sampai dengan episode terakhir saya tetap jatuh cinta dengan karakter yang diperankan oleh Agnes Naomi, yaitu Maudie. Kalau ada detail lain yang mungkin pengen kalian bahas dan kita tidak bahas di video kita kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.